Hai semua, kenalkan, nama saya Aufa Anindya Salsabila Kurniawan. Hari ini saya akan menceritakan sebuah cerita tentang legenda Situ Bagendit. Legenda Situ Bagendit ini menceritakan sebuah cerita rakyat yang secara turun-temurun diceritakan oleh orang-orang di daerah Garut dan terkenal luas di Jawa Barat. Danau atau Situ Bagendit ini terletak di Desa Bagendit, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Objek wisata ini berjarak 4 km dari pusat kota Garut. Objek wisata ini bisa ditempuh dengan kendaraan umum dengan jurusan Terminal Guntur Kampung Mengger atau Garut Limbangan, atau juga bisa ditempuh dengan jalur alternatif Leles Limbangan Garut. Situ Bagendit ini berasal dari dua kata, yaitu situ yang berarti danau, Bagendit yang diambil dari nama Nyai Endit. Siapakah Nyai Endit ini? Yuk kita dengar ceritanya. Alkisah, di sebelah utara kota Garut terdapat sebuah desa yang amat subur. Tanah yang subur dan tidak kekeringan air ini sangatlah membantu petani untuk menghasilkan padi dan hasil bumi. Meskipun begitu, para penduduk di desa ini masih hidup dalam kemiskinan. Ini disebabkan oleh kehadiran tengkulak pelit yang bernama Nyai Endit. Nyai Endit sangatlah ditakuti oleh warga. Karena kekayaannya itu, Nyai Endit bisa berbuat sesuka hatinya. Di sisi lain, para penduduk juga bergantung dengan meminjam uang kepada Nyai Endit. Tentunya dengan pinjaman yang berbunga. Nyai Endit juga mempunyai pengawal atau tukang pukul yang ditugaskan untuk menagih hutang. Jika ada warga yang belum mampu membayar hutang, maka tak segan-segan Nyai Endit menyuruh pengawalnya untuk menghukum penduduk tersebut. Harta yang melimpah hanya membuat Nyai Endit semakin pelit. Nyai Endit bahkan tidak mau menolong warga yang sedang kesulitan. Setiap kali ada warga yang datang meminta pertolongan, Nyai Endit menolaknya dengan angkuh. Dan suatu ketika, musim paceklik pun tiba. Panen pun gagal dan para penduduk mengalami kesulitan. Keadaan tersebut terbalik dengan situasi Nyai Endit. Di situasi paceklik, Nyai Endit mampu mengadakan pesta meriah bersama kerabat dan teman-temannya. Ia juga tidak ada memiliki keinginan sedikit pun untuk membantu warga sekitar yang sedang mengalami kesulitan. Persediaan beras kita sudah menipis. Bentar lagi kita harus terpaksa membeli berasnya Nyai Endit yang kini harganya 5 kali lipat loh dari harga sebelumnya. Bagaimana ini? Kata seorang warga pada tetangganya. Padahal juga kita harus membeli keperluan yang lain. Ya Tuhan, berikanlah kami keringanan atas beban yang kami pikul. Ungkap yang lainnya. Nah, pada suatu hari, Nyai Endit kembali mengadakan pesta yang amat besar. Hal ini membuat warga setempat merasa khawatir akan persediaan beras mereka yang akan habis dan terik matahari penanda musim kemarau telah tiba. Di tengahnya meriahnya pesta yang diadakan Nyai Endit, dari kejauhan datanglah seorang pengemis tua. Ia memakai pakaian yang compang-camping dan celana yang lusuh. Pengemis itu berjalan terbungkuk-bungkuk melewati rumah warga dengan tatapan iba dan menemui Nyai Endit di rumahnya. Tiba-tiba saja pengemis itu berkata, "Nyai, tolong beri hamba makanan sedikit saja. Hamba lapar, sudah beberapa hari belum makan." Nyai Endit yang melihat pengemis itu merasa terganggu. Ia pun memanggil penjaga untuk mengusir pengemis itu dari rumahnya. "Pergilah kau dari rumahku, pengemis kotor. Tidak lihat ya kamu, aku sedang berpesta. Kamu mengacaukan semua kegembiraanku dengan baumu itu," teriak Nyai Endit dengan jengkel. Tidak lama, para penjaga pun tiba dan memaksa pengemis itu untuk segera pergi. Pengemis itu pun pergi dengan perasaan sangat sedih. Hari pun berganti dan Nyai Endit masih merasa tidak nyaman atas kedatangan pengemis lusuh di pestanya kemarin. Ketika ia keluar dari rumah,
ia pun menemukan sesuatu yang aneh. Di sebuah jalan di desa tersebut ditemukan sebuah tongkat yang tertancap di tanah. Tidak ada satupun warga yang mengetahui mengapa tongkat tersebut ada di sana. Lebih anehnya lagi, tidak ada seorang pun yang berhasil mencabut tongkat tersebut. Meskipun banyak warga yang telah mencoba menariknya beramai-ramai. Nyai Endit yang terlihat penasaran berusaha mendekati kerumunan warga yang tengah mencoba menarik tongkat tersebut. Tanpa diduga, ternyata pengemis yang kemarin diusir Nyai Endit sebelumnya kembali lagi. Dan ketika melihat pengemis itu, Nyai Endit pun kembali merasa geram. Nyai Endit pun segera berkata, "Rupanya kau kembali lagi, pengemis tua. Jangan-jangan tongkat aneh yang tertancap di tanah ini akibat ulahmu? Cabut dan segera pergi dari sini." Pengemis tua itu melihat Nyai Endit dan ia pun mengabulkan permintaannya. Sang pengemis tua itu mencabut tongkat tersebut dan pergi dari tempat itu. Warga pun terheran mengapa pengemis itu dapat melakukannya, padahal tidak ada satupun warga yang mampu melakukannya. Setelah dicabut, tiba-tiba saja mengalirlah air di tempat tersebut. Semakin lama, airnya semakin deras dan tinggi memenuhi tempat tersebut. Karena takut tenggelam, para penduduk pun bergegas menyelamatkan diri mereka sendiri. Mereka mengungsi mencari tempat yang lebih aman. Berbeda dengan Nyai Endit yang enggan melepas hartanya. Meskipun air semakin tinggi, Nyai Endit tetap berdiam di rumahnya yang penuh dengan harta dan perhiasan. Sehingga akhirnya ia pun tenggelam bersama rumah dan isinya. Tempat kemudian berubah menjadi danau yang kemudian dinamakan Situ Bagendit. Situ artinya danau dan Bagendit diambil dari nama Nyai Endit. Menurut cerita, konon orang-orang percaya mereka melihat lintah yang sebesar kasur di dasar danau. Katanya itu merupakan penjelmaan sosok Nyai Endit yang tidak berhasil kabur dari jebakan air. Nah, gimana ceritanya? Seru nggak? Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!